Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, saya melanjutkan materi simple present untuk video yang kedua atau part 2 ya. Simple present pada kesempatan kali ini yang ada di dalam kalimat pasif atau di dalam passive voice. Langsung saja simak berikutnya. Nah, pada materi ini simple present dalam passive voice. Penegasannya nanti kawan-kawan semuanya, simple present itu kan menggunakan verb 1. Kalau dirubah menjadi passive voice, yang mana rumus passive voice itu adalah to be verb 3. Nah, penegasannya materi ini to be-nya pakai apa? Ya, sekali lagi Anda pembelajar bahasa Inggris, jangan sampai Anda salah menggunakan to be. Ya, karena to be itu kan ada macam-macam, ada is and are, ada was, were, ada has, have, had been. Bahkan nanti juga ada yang will be. Nah, dari to be yang ini Anda harus pakai yang mana? Fokus sentral pemikirannya adalah ada di sini. Gitu ya. Oke, mari kita simak untuk lanjutannya. Kawan-kawan semuanya, yang perlu disadari terlebih dahulu dalam mempelajari passive voice yang dihuni oleh simple present yang mana menggunakan verb 1, titik fokus adik-adik semuanya adalah Anda harus memperhatikan kalimatnya itu menggunakan verbnya, verb yang kayak apa, transitif atau intransitif. Nah, terkait dengan pemahaman transitif atau intransitif adalah sebagai berikut. Yang dimaksud sebagai transitive verb adalah kata kerja yang diikuti oleh objek. Contohnya adalah saya punya kalimat Susi love. Nah, Susi mencintai, mencintainya langsung objek. Susi love me misalnya. Nah, ini adalah namanya direct object, objek langsung. Terus bedanya kalau objek tidak langsung itu apa, Pak? Bedanya nanti di antara kata love, di antara kata love sama me itu ada yang namanya preposisi di sini. Berarti itu bukan objek langsung atau direct object. Kalau tidak ada preposisi di antara love sama me, berarti itu namanya objek langsung. Gitu ya. Nah, lanjutnya adalah kita akan memperjelas tentang kata kerja transitif itu misalnya apa saja. Kata kerja transitif ya misalnya seperti ini, ada us, ada bring, ini semuanya bisa Anda ikuti objek, langsung diberi objek, bisa menulis misalnya di sini surat, menginginkan misalnya baju, menyentuh kulit, menjual buku, mengecat dinding. Nah, itu namanya adalah transitif verb karena langsung diikuti objek. Nah, sekarang bedanya dengan yang namanya intransitive verb, yaitu adalah kata kerja yang tidak diikuti oleh direct object. Ya. Nah, kata kerjanya apa saja? Seperti ini. Arrive, tiba, datang, dan sebagainya. Anda sampai kapanpun tidak bisa memberikan objek di belakangnya sini. Artinya objek itu kan berupa benda. Anda tidak bisa memberikan objek. Ya. Kapan Pak saya bisa memberikan objeknya? Syaratnya di antara setelah kata-kata ini
sebelum ada objek, Anda harus menyisipkan yang namanya di sini preposisi. Itu baru bisa nanti disebut sebagai objek tidak langsung. Ya. Nah, fokus pembelajaran untuk yang pertama ini kita akan memfokuskan diri di sini. Oke. Lanjutannya adalah sebagai berikut. Passive voice dalam transitive verb, berarti kata kerjanya adalah kata kerja transitif yang dirubah nanti menjadi passive voice. Kita cermati dulu rumusnya. Rumusnya adalah seperti ini kawan-kawan. Ini adalah rumus kalimat aktifnya. Kalau dirubah menjadi kalimat pasif bagaimana, Pak? Sebagaimana kita ketahui bersama, yang namanya rumus pasif itu kan subjek ditambah to be ditambah verb 3. Berhubung kita sekarang sedang mempelajari simple present, maka Anda nanti harus fokus di sini to be-nya apa. Karena kita sedang belajar tentang simple present, maka to be yang dipakai juga harus present. Coba kawan-kawan perhatikan untuk kalimat aktifnya tersebut. Kalimat aktifnya di sini menggunakan verb 1. Verb 1 ini namanya adalah simple present. Berarti kawan-kawan kalau nanti Anda menulis to be, ya to be yang diambil adalah sama-sama present. Berarti nanti rumusnya adalah subjek plus is, am, are plus verb 3 ditambahi by, oleh. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalimatnya untuk pasif harus menggunakan is, am, are. Nggak boleh pakai was, were. Jangan keliru ke sana. Kalau was, were itu kan miliknya past tense. Berarti kalau nanti Anda menggunakan was, were, Anda menggunakan was, were, maka di kalimat aktifnya harus verb 2. Baru Anda boleh menggunakan was, were. Berhubung kita sekarang mempelajari simple present yaitu verb 1, maka to be yang dipakai harus is, am, are. Ini perlu saya pertegas, kenapa banyak siswa bahkan SMA masih banyak yang bingung, kadang tertukar antara was, were sama is, am, are, padahal kalimat aktifnya menggunakan verb 1. Kalau verb 1 ya to be-nya sama-sama harus present karena verb 1 present. Kalau nanti aktifnya pakai verb 2 ya harus sama-sama tensesnya harus menggunakan was, were karena verb 2 adalah sama-sama past tense. Oke, kita simak untuk penjelasan berikutnya. Ada penegasan di sini. Rumus di atas berlaku bila verb di dalam kalimat aktifnya berupa transitif. Jadi rumus ini hanya kalau verbnya adalah verb yang transitif. Transitif tadi adalah kata kerjanya bisa diikuti objek. Oke, kita simak lanjutan penjelasannya. Nah, saya akan memperlebar penjelasan ini. Lagi-lagi saya akan menuliskan rumus yang tadi di sana tadi adalah sebagai mukadimah saja. Kawan-kawan, kalau nanti Anda ketemu kalimat aktif dalam simple present atau present tense, rumus kalimat aktifnya adalah seperti ini. Subjek ditambah verb 1, ya kan? Kalimat berikutnya Anda harus juga paham nonverbal. Nonverbal ini tetap saya cantumkan di sini karena saya butuh to be-nya. Untuk mengajari siswa, saya ingin pesen adik-adik to be yang diambil harus ini. Jangan yang was, were gitu loh maksudnya ya. Jadi saya ingin bilang kalau nanti Anda bingung menggunakan to be yang mana, to be yang ada di dalam kalimat nonverbalnya apa ya?
kalau verb 1. Verb 1 itu kalau menggunakan verbal. Kalau menggunakan verbal. Kalau nanti non-verbal, ya kan pakai is, am, are. Maka penjelasan berikutnya, kalau kalimat aktifnya seperti ini, nah ini kalimat aktifnya dalam kalimat positif, ini kalimat aktif dalam positif. Aktif karena Susan melakukan, dan di dalam kalimat positif karena tidak ada not, tidak ada interrogatif. Ya, rumusnya bagaimana Pak kalau merubah jadi kalimat pasif? Kalau merubah jadi kalimat pasif, ya kawan-kawan ingat rumus ini. Is atau am atau are ditambahkan verb 3. Intinya adalah ini. Berarti kalimat ini kalau mau dirubah jadi kalimat pasif, caranya adalah mudah. Terjadi sebuah kebalikan. Flowers itu nanti akan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Susan itu nanti harus pindah tempat, kan begitu? Berarti kalimat pasif yang positif adalah the flowers. Oke, kita berhenti dulu. Ini adalah subjeknya. Setelah itu diikuti oleh to be. To be di sini kan ada 3, ada is, ada am, ada are. Berlaku aturan umum. Di sini kan subjeknya adalah subjek jamak. Berarti harus menggunakan to be yang are. Setelah to be ditulis, Anda harus ingat rumusnya. Harus diikuti verb 3. Verb 3 dari kata waters itu apa? Yaitu di sini harus ditulis pakai water. Baru Anda tulis by Susan. Nah, seperti itu cara merubah kalimat aktif berubah menjadi kalimat pasif. Begitu kawan-kawan ya. Sekarang kalimat berikutnya. Kalau nanti saya punya rumus, kalimat ini dirubah jadi negatif. Nah, jadi negatif. Pasifnya nanti bagaimana, Pak? Pasifnya ya mudah juga. Artinya sampean perhatikan dulu. Ini kan ada does not water. Ini kan persis dengan yang ini, kawan-kawan. Nah, ini does not verb 1. Kalau dirubah jadi kalimat pasifnya nanti bagaimana? Ya is, am, are-nya ini saja, kawan-kawan. Anda rubah jadi not. Maksud saya ditambahi tulisan not biar jadi negatif. Nah, coba Anda fokus di sini. Apa bedanya sih? Cuma bedanya kan di sini nggak ada not di kalimat positifnya, di kalimat negatifnya ada not. Sama seperti ini, ya. Oke, kalau kalimat demikian pasifnya bagaimana? Kalimat yang ini negatif ini. Ya mudah, berarti sampai ikuti saja rumusnya. Rumusnya adalah, saya tulis warna beda, maka nanti menjadi kalimat ini Anda tinggal tambahin not saja di sini. Nah, jadi persis nanti the flowers are not watered. Kan begitu saja, by Susan. Ini sudah menjadi kalimat negatif yang pasif. Berikutnya, kalimat ini dirubah jadi kalimat interrogatif. Nanti bagaimana Pak kalimat pasifnya? Yes, aturan secara umum is, am, are-nya Anda rubah menjadi kalimat negatif. Kita buatkan contoh dulu. Nah ini, does Susan water the flowers diligently? Saya kasih tanda tanya. Maka nanti rumus di sininya adalah menjadi Anda balik saja is, am, are-nya Anda taruh di depan. Itu kan aturan umum dalam bahasa Inggris. Berarti kalimat contoh ini dalam kalimat pasifnya adalah are the flowers
sekarang Anda lihat water langsung. Apakah bunga-bunga itu disiram oleh siapa namanya? Susan. Nah, kalimat seperti ini namanya kalimat interrogatif. Itu kawan-kawan ya, merubah dari kalimat positif yang aktif menjadi kalimat pasif yang positif. Caranya cuma begitu saja. Demikian juga kalau nanti Anda merubah kalimat yang aktif negatif, merubah menjadi pasif yang negatif, ya tetap Anda harus menggunakan to be. Demikian juga kalimat interrogatif. Oke, yang berikutnya yang sering juga menjadi ujian, kawan-kawan harus menyadari bahwa kalimat tanya dalam bahasa, terutama juga bahasa Inggris, itu kan ada dua. Kalimat tanya yang yes or no question seperti ini, yes or no question seperti ini. Ada juga kalimat yang menggunakan question word, ya, yang menggunakan WH. Nah, ini question word itu kayak yang menggunakan dalam bahasa sehari-hari, kita ingat 5WH atau how. Nah, ini kalau nanti dirubah jadi kalimat pasif bagaimana, Pak? Kalau dirubah jadi kalimat pasif bagaimana? Kan begitu. Nah, ini ada Susan how does Susan water the flowers? Kalau dirubah jadi kalimat pasifnya bagaimana? Nah, caranya mudah. Saya kasih trik ya dari semuanya. Coba perhatikan kata how. Sudah, how ini Anda tinggal dulu. How, jangan diusik dulu. Saya mengajak Anda untuk mencermati does Susan water the flowers? Anda lihat, sama nggak dengan tulisan ini? Does Susan water the flowers? Sama nggak dengan tulisan ini? Sama kan? Berarti ketika nanti Anda disuruh merubah menjadi kalimat pasif dalam bentuk dalam bentuk question word, ya gampang. Ini saja sampai pindah. Yang sudah jadi ini sampai pindah. Ini kan hasil perubahan dari sini. Ya kan? Ini kan sama dengan yang di sini. Berarti ini Anda rubah, Anda pindah, tinggal ditambahkan dipindahkan are the flowers watered by Susan. How-nya Anda pindahkan, how pindah ke sini. Ya sudah, how ditulis di sini. Jadilah kalimat pasif. Jadi intinya question word ini nggak ada pengaruh selama Anda bisa merubah kalimat positif negatif menjadi interrogatif, baik itu dalam bentuk pasif maupun bentuk aktif, maka merubah dengan kalimat yang ada WH-nya, how-nya, maka urusannya tidak ada perbedaan. Ya, mudah sekali. Ya, jadi kalau diterjemahkan bagaimana Susan menyiram air itu, kalau di sini bagaimana bunga-bunga itu disiram. Ya, maaf saya tadi salah terjemahkan. Bagaimana Susan menyiram bunga-bunga itu. Sekarang kalau dibalik jadi kalimat pasif, bagaimana bunga-bunga itu disiram oleh Susan. Itu kawan-kawan yang harus Anda cermati. Ini semuanya berbicara tentang transitif. Ya, transitif verb. Nah, ini transitif verb. Berikutnya saya akan mengajak Anda mempelajari yang intransitif. Bagaimana caranya, Pak? Yuk, kita pelajari. Intransitif tadi sudah kita pelajari ya, yaitu kata kerja yang tidak bisa diikuti oleh objek langsung. Ya, tidak bisa diikuti oleh objek. Saya buatkan nanti contohnya. Nah, intinya begini, bahwa yang namanya intransitif
setelah ada verb itu diikuti diikuti preposisi. Saya coret dulu ya. Intinya dalam intransitif nanti, kalau nanti predikatnya berupa verb terus diikuti preposisi ya, terus diikuti benda. Benda inilah nanti yang akan menjadi subjek dalam kalimat aktifnya. Ini subjek predikat, ini kalimat aktif. Kalau dalam kalimat pasif berarti N yang ini sampean ubah jadi subjek. Jadi subjeknya berupa kata benda yang ada di situ, terus diikuti to be. To be-nya adalah is, am, a karena ini kalimat pasif. Yang present diikuti verb 3, diikuti preposisi. Yuk kita buat contohnya. Nah ini, my teacher listen to our problem. Anda lihat, tadi katanya yang akan menjadi subjek di sini adalah kata ini. Berarti Anda lihat ini preposisi. Mana preposisi? Preposisi adalah ini. Berarti nanti kalimat ini kalau dirubah jadi kalimat pasif adalah our problem. Nah, our problems ini adalah subjek. Jamak atau tunggal? Oh, jamak. Berarti nanti di sini diikuti to be. To be-nya yang mana? To be-nya adalah is, am, a, ya kan? Dari ini kan verb 1. Kalau verb 1 berarti butuh is, am, a. Karena ini jamak ya butuh a. Baru diikuti verb 3. Verb 3-nya apa? Ya listen ditambahkan ed. Listened. Ada to. Nah, to tetap ditulis. To tetap ditulis by my teacher. Saya tidak tulis langsung ya. Oleh guru saya. Intinya dalam kata kerja intransitif nanti polanya adalah di belakangnya verb 3 akan ada preposisi, yaitu seperti ini. Contoh lagi seperti ini. Susi sering berenang di kolam renang itu. Tadi aturannya yang dijadikan nanti subjek dalam kalimat pasif adalah setelah preposisi. Berarti the swimming pool. Oke, saya tulis dulu the swimming pool. Oke, ini subjek adik-adik. Ini subjek ya. Tadi ada aturan yang dijadikan subjek adalah yang setelah preposisi. Ini preposisi, berarti ini adalah subjek seperti yang sudah saya tulis ini. Baru diikuti to be. To be-nya apa? Ya kita lihat. Hei, kamu verb berapa? Oh, dia menjawab, saya verb 1. Berarti butuh to be is, am, a. Oh, ini tunggal. Kalau ini tunggal berarti butuh to be is. Kan begitu. Baru diikuti kata kerja ketiganya. Kata kerja ketiga dari kata swim adalah swam. Maka ditulisnya pakai u. Nah, ya, baru dilanjutkan oleh bla 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 bla. Demikian adik-adik ketika kita berbicara tentang intransitif verb gitu ya. Saya yakin hari ini adik-adik sudah mendapatkan 2 ilmu. Merubah transitif menjadi pasif, merubah intransitif menjadi pasif. Yang menjadi penegasan saya di sini, please, mohon hati-hati dengan preposisi. Jangan diajak pindah ke subjek. Biarkan dia. Kita ceraikan dia preposisi dan benda. Benda di sini silakan Anda rubah menjadi subjeknya seperti ini ya. Jangan diajak pindah, jangan diajak pindah. Biarkan yang pindah yang ini saja. Biarkan yang pindah yang ini saja untuk menjadi subjek. Demikian kawan-kawan semuanya pembelajaran hari ini.
Semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya sudah menunaikan janji saya untuk membuatkan video passive voice, present tense dalam simple present. Sekali lagi, video ini nanti akan menjadi milik Anda, ya, milik Anda bila Anda bergabung bersama kami di dalam bulan Februari. Anda akan memiliki 150 video, bahkan lebih, untuk pembelajaran tiap subbab grammar yang akan saya bahas. Misalnya saya membahas gerund. Gerund itu subbabnya ada 10, ya. Saya akan membahas tentang tenses. Tenses itu ada 16. Ini saja sudah 26 video. Belum yang nanti kalau dihubungkan dengan yang namanya adjective clause. Adjective clause. Adjective clause ini akan ada banyak, membahas tentang who, membahas tentang whom, membahas tentang which, membahas tentang which plus preposisi dan sebagainya itu. Artinya banyak keuntungan adik-adik semuanya kalau Anda nanti bergabung bersama kami, baik itu online maupun offline. Untuk simple present saya cukupkan sampai sini saja untuk video pembelajarannya. Kalau adik-adik nanti ingin mendapatkan lanjutan tentang simple present, dipersilahkan Anda bergabung bersama kami. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.